Aman. Bro Victor, kan Yesus itu kan, ini baju mau udah naik lagi nih. Belum ya? Yesus itu kan manusia yang mulia ya? Iya betul. Betul ya bang ya? Iya. Betul gak bang? Tapi dia mempunyai keilahian juga. Iya, antar dulu. Iya. Apalagi punya keilahian, oke ya, mulia tanpa dosa, betul ya? Iya betul. Oke, menurut anda bro, yang patut disalib terkutuk itu orang yang punya keilahian menurut anda, orang suci, tanpa dosa, tanpa cacat begitu? Atau saya kasih pilihan B, yang boleh disalib terkutuk adalah orang fasik, pengkhianat, pemakan suap, dan seterusnya. Menurut anda, yang manakah yang patut disalib terkutuk di tiang salib? Di antara kedua ciri-ciri tadi, yang mana? Kalau pada tradisi hukuman yang pantas disalibkan adalah orang yang fasik, cuman Yesus disalib sudah menjadi ketentuan. Ini baru mantap. Artinya sebagaimana akal sehat, gitu ya, yang patut disalib adalah orang fasik, pemakan suap, pengkhianat, terkutuk, gitu ya. Iya. Jadi Yesus nggak masuk kategori untuk disalib, betul? Bukan gitu ya Pak Handi. Maksudnya tuh. Ya udah lanjutin Bang Juma udah naik. Oh iya. Iya. Tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi ya? Ada yang mendengarkan nggak suara saya tadi? Sampai itu tadi, sampai Bang Juma baca Al-Quran deh tadi. Iya. Jadi kami umat, nggak ada yang bisa bantu saya dari mana tadi ya? Rasulullah menjadi kita mengikut Rasulullah karena kita disucikan Gronda. Iya. Jadi umat Islam itu disucikan oleh beliau. Dalam aspek apa disucikan? Dari aspek ajaran. Makanya dikatakan bahwa ajaran Islam itu semua yang kami lakukan ada dasar hukumnya. Mulai dari tidur sampai tertidur kembali. Jadi ada aspek hukum. Ketika kemudian kami disucikan oleh Rasulullah, artinya Rasulullah menyediakan wadah, tempat. Apa itu Islam? Syariat, hukum-hukum, akhlak, semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang mensucikan diri kami. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas. Nah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatsu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ketika kemudian umat Islam itu sudah disucikan, umat Islam kemudian diberikan warisan surga. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun diterangkan kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salat, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjauhkan dirinya dari perzinahan. Lalu apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Jadi ketika Anda tanya, apa yang Anda unggulkan mengikuti Nabi Muhammad? Jawaban saya sederhana. Karena begitu saya menjadi pengikut Nabi Muhammad, saya punya warisan, bukan warisan main-main, bukan tanah 1 hektar, bukan tanah 2 hektar, bukan 100 hektar, bukan 1000 hektar, bukan warisan bumi. Tapi saya punya warisan surga Firdaus. Oke, kalau silakan. Saya agak menarik lah ya tentang ajaran-ajaran Islam. Menurut saya Islam tuh memang dilingkup dalam hidup penuh aturan, bahkan hal-hal yang sepele pun ada dalam aturan, seperti kayak makan gak boleh pakai tangan kiri, makan gak boleh. Kecil lagi suaranya bro tadi udah bang. Iya kecil banget, dari Victor kecil banget suaranya. Cek. Mantap. Sekarang ya. Bagus. Ya, saya juga agak tertarik ya mengikuti tentang peraturan-peraturan di Islam, karena Islam menurut saya seperti
menyangkup seluruh aspek kehidupan dari hal yang sepele sekalipun itu diatur dalam ajaran Islam seperti yang saya ketahui, yang misalkan makan gak boleh pakai tangan kanan, bahkan mohon maaf Tangan kiri. sampai yang ya mohon maaf sampai yang misalkan berhubungan suami istri pun ada aturannya di dalam Islam, sampai hal-hal yang sepele pun ada di dalam Islam tuh. Jadi ini saya akan nanya ke Bang Juma, ini mohon maaf banget, bukan saya maksudnya menghina, bukan maksudnya saya menghujat. Iya. Apakah seperti kayak pemboman-boman di gereja atau sekarang ini yang baru-baru ini di Australia itu yang lagi Iya. viral penusukan, apakah itu juga termasuk ajaran dari Islam, Bang? Oh enggak, sama sekali enggak. Itu justru bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oh. Enggak boleh. Islam itu enggak boleh melakukan pembunuhan. Di Islam diajarkan di dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan sangat rinci di sana. Apa yang dipermankan oleh Allah? Di situ jelas Allah menegaskan kemudian, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatala nas jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya nas jami'an. Apa kata Allah? Barang siapa membunuh satu manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka seakan-akan orang tersebut telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan satu manusia saja, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Gak boleh. Gak boleh. Jangan. Ini saya mohon maaf ya, bukan maksudnya saya Iya, nggak apa-apa. menghujat ya. Iya. Gak masalah. Iya. Ya, kalau tanggapan saya memang mungkin kita gak boleh menyalahkan agamanya, tapi menyalahkan orangnya. Orangnya, Saya oknumnya. Iya, saya akan sebutan bahwa orang Kristen yang lebih banyak membunuh di muka bumi ini. Karena Ya itu kalau betul itu. Iya, saya mengakui itu. Kalau kita dilihat dalam sejarah, yang mulai Perang Dunia Pertama dan Kedua itu bukan Islam. Yang membantai suku aborigin di Australia itu bukan Islam. Yang membantai suku Indian di Amerika Utara itu Mantap. bukan Islam. Yang menjajah Indonesia selama 350 tahun itu bukan Islam. Yang membantai Yahudi di Jerman saat Perang Dunia Kedua itu bukan Islam, itu Adolf Hitler. Betul. Sekarang Joe Biden mendanai genosida. Apakah saya menyalahkan agamanya Joe Biden? Yang menginvasi Irak, jutaan rakyat Irak kelaparan itu bukan Islam. Jadi saya katakan sebenarnya yang paling banyak membunuh itu adalah orang yang beragama Kristen. Saya katakan itu benar. Apakah saya menyalahkan agamanya? Saya salahkan itu orangnya. Oh bang, itu mah jangan bawa agama, itu politik ya. Terus agama mereka apa? Agama Belanda yang menjajah Indonesia itu apa? Saya katakan seperti itu. Yang lebih banyak membunuh itu adalah orang yang beragama Kristen, menurut saya pribadi. Ya saya gak peduli saya dihujat atau gimana ya. Oke Bang Juma, mungkin Oke, thank segitu aja dari saya. Oh ya, kalau ada Kristen yang naik, ini saya akan membuang doktrin, saya akan membuang dogma. Nanti kalau ada yang Kristen yang naik, saya titip pertanyaan. Karena saya nanyakan ini kepada pastor saya gak berani. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah iblis ini berjasa atau berdosa dalam proses penyaliban Yesus? Karena apa? Kalau bukan iblis menghasut Yudas, Yudas tidak akan membocorkan persembunyian Yesus. Betul. Kalau bukan Yudas membocorkan persembunyian Yesus, Yesus tidak akan diserahkan kepada Kayafas. Kalau bukan diserahkan kepada Kayafas, Yesus tidak akan dieksekusi oleh tentara Romawi. Jadi di sini ada peran iblis di sini. Oh, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Berarti Allah bersekongkol dengan iblis di sini. Itu Wah, pertanyaan saya keren. yang belum. Itu pertanyaan saya ya. Apakah iblis ini berjasa atau berdosa? Karena di sini faktor utamanya adalah peran utamanya adalah iblis. Kalau iblis gak menghasut Yudas, proses penyaliban gak akan terjadi bagi saya. Mantap. Ini saya mau nanya, cerdas. ini saya mau nanyakan ke pastor saya gak berani. Saya pernah nanyakan ke Komag Kristen, malah saya disangka Muslim yang menyamar. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu saja dari saya Bang Juma. Oke, Ya, thank you. Iya, Saudara sebelum Vito. turun, ini gue nanya secara jujur ke Victor. Victor ada kepikiran masuk Islam? nggak ada sih. Kok alah? Lagi Ya wes lah, lanjut. belajar, sambil belajar ya Bang ya. Iya, saya masih mencari kebenarannya, masih membanding-bandingkan agama dulu. Gitu aja sih bagi saya. Iya, Ya, silakan. begitu aja Bang Juma, mohon maaf kalau saya Ya, ada makasih. Ya, Jadi terakhir sama-sama. Bang Pitro, Anda keren, Anda jujur, Anda sopan, Anda santuy, pergunakan akal sehat.
Sampai jumpa lagi Ya, bro. ya, sampai jumpa. Ya, Tuhannya Yesus memberkati. Ya Tuhan Yesus. Sama dia mama. Ya. Kalau kayak begini ya mah 2 hari 2 malam juga Banyu nggak sanggup. Oh iya, justru kita butuh yang kayak begini. Memang Katolik gitu ya, agak sopan, memang Katolik itu bagus daripada protes. Pada umumnya sih. Yang suka rese-rese itu ya kayak itu tadi. Bukan Katolik itu. Jadi Yang mana? di penyaliban memang kalau nggak ada iblis, ya nggak ada penyaliban lah kan iblis. Ini kan sukanya iblis itu menyesatkan